Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Kali ini Neng akan membahas alur cerita film yang berjudul She's on Duty. Kisah tentang seorang anak baru yang masuk sekolah. Namun di sana terdapat geng cewek yang sering membuli murid-murid lainnya. Apakah yang akan terjadi dengan si anak baru ini? Penasaran? Pokoknya pantengin terus video Neng. Dan jangan lupa channel Neng untuk di subscribe, like, komen, dan share. Yuk ah! Dikisahkan seorang polisi wanita bernama Jane yang sedang menyamar menjadi siswi sekolah meskipun wajahnya sudah terlihat dewasa hingga ia dibuli oleh wanita di sebelahnya. Si Jane bersama polisi lain sedang mengintai penjahat bernama Hammer karena ia terlibat dalam perdagangan wanita. Ketika polisi-polisi akan keluar untuk menolong si Jane, polisi tersebut sudah dikepung oleh anak buah si Hammer. Sementara si Hammer sedang menawarkan gadis-gadis pada seorang mucikari yang akan dikirim ke Jepang. Karena rekan-rekannya tak kunjung tiba, si Jane melepaskan tembakan ke arah si Hammer. Ia memberitahukan bahwa ia adalah seorang polisi yang akan menangkap si Hammer. Perkelahian pun terjadi antara si Jane dan anak buah si Hammer. Ternyata mucikari yang akan membawa gadis-gadis itu adalah seorang detektif yang juga sedang menyamar. Si Jane berdebat dengan detektif Joe. Si detektif mengatakan jika si Jane sudah menghancurkan rencananya karena sebenarnya si detektif ingin si Hammer membawanya ke bos besarnya. Namun karena kejadian itu rencananya pun gagal total. Di sebuah meeting kepolisian dijelaskan jika mereka sedang memburu seorang pria bernama Cha. Dia adalah orang kedua yang berpengaruh di geng penjahat terbesar di Seoul. Target pertama polisi adalah si Bai, bosnya si Cha. Polisi melanjutkan, si Cha menerima tawaran mereka untuk memberikan kesaksian melawan si Bai bosnya di pengadilan dengan diberikan jaminan keamanan. Namun ketika si Cha akan dipindahkan, sekelompok orang menyerangnya dan kejadian itu membuat si Cha tidak percaya lagi terhadap polisi. Polisi berencana akan memanfaatkan anak si Cha yang bernama Seung Hee, seorang siswi sekolah untuk melacak keberadaan si Cha karena si Cha masih berkomunikasi dengan si Seung Hee, anak perempuan satu-satunya. Akhirnya, si Jane ditugaskan menjadi siswi sekolah untuk mengintai dan melindungi si Seung Hee. Meskipun si Jane menolak dan tidak mau, namun ia tidak punya pilihan lain. Si Jane sudah berada di dalam kelas. Ia memperkenalkan diri kepada murid-murid yang lain. Si Jane melihat si Seung Hee ketika sedang berjalan. Namun kakinya dihadang oleh cewek geng sekolah hingga si Jane terjatuh ke lantai dan ditertawai oleh murid-murid yang lain. Teman bangku si Jane bernama Soyoung, anak orang kaya, terlihat heran. Si Jane sudah mempunyai kerutan di wajahnya. Lalu si Jane membalas jika si Soyoung memiliki ukuran payudara yang sangat besar untuk seumuran anak remaja. Merasa dipermalukan, si Soyoung mengadukan hal itu kepada pemimpin geng cewek di sekolahnya. Pemimpin geng cewek pun datang. Ia mengancam si Jane dan menyuruh si Jane untuk menemuinya di lapangan. Namun terlihat semua kelompok geng cewek itu babak belur dan takut pada si Jane. Murid-murid tidak percaya dan dibuat kagum oleh si Jane. Si Jane mencoba mendekati si Seung Hee untuk menjadi temannya, tapi si Seung Hee malah pergi meninggalkannya. Lalu si Jane dihampiri cowok bernama Noyang dan dibuat terpana oleh ketampanan wajahnya. Si Soyoung yang mengadukan si Jane ke geng cewek tersebut meminta maaf dan memberikan cek berupa uang untuk menjaganya. Si Jane diberikan apartemen selama ia bertugas dalam penyamarannya menjadi siswi sekolah. Apartemennya terletak tepat di depan apartemen si Seung Hee. Ia juga diberikan buku catatan informasi tentang si Seung Hee.
Di malam hari, ketika ia sedang membaca informasi tentang si Seung-hee, tiba-tiba si No-young berada di sana. Ternyata apartemen si No-young bersebelahan dengan si Jane. Di dalam berita disampaikan, si Bae, ketua geng kejahatan terbesar di Seoul, telah melakukan pembunuhan. Namun, karena polisi belum ada bukti yang cukup untuk menjerat si Bae ke penjara, si Bae akhirnya dibebaskan. Sedangkan polisi masih mencari dan mengumpulkan barang bukti lain untuk bisa menjerat si Bae ke pengadilan. Di sebuah ruangan, si Bae menanyakan keberadaan si Cha kepada anak buahnya. Dia ingin si Cha untuk dibawa ke hadapannya karena ia adalah saksi kunci yang bisa menyebloskan si Bae ke penjara. Di kelas, si Seung-hee berkelahi dengan geng cewek karena ia telah merebut handphonenya. Ketika si Seung-hee akan dipukul, si No-young menghentikan cewek geng itu. Si No-young mencoba menghibur si Seung-hee dan si Jane mengintip mereka dari jendela hingga ia dipergoki si Seung-hee dan teman yang lainnya. Tiba-tiba si Cha, ayah si Seung-hee, datang menemuinya di kamar mandi sekolah. Sedangkan di dalam loker, si Jane diancam oleh gerombolan geng cowok yang didatangkan oleh geng cewek yang masih dendam kepadanya. Si geng cowok meminta si Jane untuk keluar dan ingin membuat perhitungan dengan si Jane. Si Seung-hee sangat kecewa kepada ayahnya. Ia mengatakan ia masih mencintai ayahnya meskipun ayahnya seorang pembunuh. Si Jane melihat si Cha kabur dari kamar mandi. Ia segera memberitahu rekan-rekannya yang lain, namun mereka malah sibuk bermain game. Si Jane langsung berlari mengejar si Cha. Para geng itu mengira jika si Jane kabur dari mereka karena si Jane takut. Si Jane melompat dari gerbang pagar yang cukup tinggi dan membuat kelompok geng serta wali kelasnya sangat terkejut. Si Jane terus mencoba menangkap si Cha, namun usahanya gagal. Si Cha berhasil kabur dari sana. Kapten polisi sekaligus paman si Jane memberikan usulan supaya si Jane bisa dekat dengan si Seung-hee. Pamannya akan merencanakan beberapa orang untuk mengganggu si Seung-hee. Lalu si Jane akan datang menyelamatkannya seperti seorang pahlawan. Di perjalanan pulang, si Jane dicegat oleh kelompok geng sekolah. Padahal si Jane harus cepat-cepat melaksanakan tugasnya untuk berpura-pura menyelamatkan si Seung-hee yang telah ia dan pamannya rencanakan sebelumnya. Karena terus dihalangi, akhirnya si Jane berkelahi dengan kelompok geng tersebut hingga mereka tidak berdaya. Merasa terlambat, si Jane langsung berlari mencari si Seung-hee. Namun, ternyata si No-young sudah berada di sana terlebih dahulu dan menyelamatkan si Seung-hee, sehingga rencana si Seung-hee pun gagal. Keesokan harinya, si Jane dibuat kaget karena detektif Jo juga menyamar sebagai guru di sekolah. Si Jane komplain kepada pamannya. Si Jane merasa keberatan si detektif Jo juga ikut dilibatkan dalam misi ini. Namun, pamannya tidak bisa berbuat apa-apa karena detektif Jo ditugaskan oleh atasannya. Si Bae menanyakan kembali tentang keberadaan si Cha, tapi anak buahnya masih belum menemukan si Cha. Si Bae mengatakan harus mengirim seseorang untuk memata-matai si Seung-hee, anak si Cha di sekolah. Pengawal perempuan si Bae mengatakan jika ia sudah melakukannya. Di malam hari, si So-young melihat si Jane diberi sejumlah uang oleh seorang pria di dalam mobil. Ia mengira jika si Jane sudah menjual dirinya. Si So-young merasa sangat kecewa, lalu ia pergi meninggalkan si Jane. Padahal itu adalah paman si Jane. Di sekolah, rumor negatif disebarkan oleh si So-young tentang si Jane. Merasa kasihan, akhirnya si Seung-hee mengajak si Jane untuk berteman. Hari ini adalah hari ujian sekolah. Si Jane dibantu oleh orang lain karena ia tidak bisa menjawab soal-soal ujian. Wali kelas si Jane terlihat curiga kepada si Jane. Ia pun memeriksa si Jane. Dan benar saja, gurunya menemukan earphone yang membuktikan jika si Jane sudah berbuat kecurangan. Ia pun dibawa ke ruangan guru. Karena sudah merasa terdesak, akhirnya
si Jen dan pamannya mengakui jika mereka adalah seorang polisi yang sedang dalam penyamaran untuk sebuah tugas. Si Seung-hee datang ke apartemen si Jane. Mereka minum bersama. Si Seung-hee berkata jika hatinya benar-benar terluka karena keadaan ayahnya. Ia pun menangis. Si Jane memeluk dan menenangkannya. Ketika si Jane dan pamannya sedang melakukan pengintaian kepada si Cha, tiba-tiba kelompok anak buah si Bae mencoba menangkap si Cha. Si Cha pun terkepung di antara dua kelompok, yaitu kelompok si Bae dan kelompok si Jane. Namun, tiba-tiba seorang pemotor datang dan si Cha berhasil kabur dari sana. Si pemotor misterius sempat terjatuh karena tertembak oleh detektif Joe. Lalu, si Jane menemukan jam tangan milik si pengendara motor. Hal itu membuat si Jane curiga karena jam itu sama persis seperti milik si No-young. Di apartemen, si Jane menanyakan kepada si No-young di mana jam tangan si No-young. Si No-young berkata ia melepaskan dan menaruhnya sewaktu ia sedang mandi. Keesokan harinya, si Jane harus mengatakan hal yang sebenarnya kepada si Seung-hee, bahwa ia adalah petugas kepolisian yang ditugaskan untuk menangkap ayahnya si Seung-hee melalui dirinya. Si Seung-hee sangat kecewa kepada si Jane. Si Seung-hee ditempatkan di tempat yang khusus untuk menjaga keselamatannya. Sementara si Jane mendapat kabar jika pamannya ditusuk oleh seseorang. Si Jane begitu terpukul karena pamannya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Tak diduga, salah satu polisi teman pamannya berkhianat. Ia membawa si Jane dan si Seung-hee ke tempat lain, sedangkan si Seung-hee dibawa ke tempat si Bae dan ayah si Seung-hee sudah berada di sana. Si Bae meminta si Cha untuk bertarung 1 lawan 1, namun si Cha dicurangi oleh si Bae hingga ia pun terkapar dan ditusuk oleh si Bae. Si Jane dan si No-young datang menyelamatkan si Seung-hee. Si Bae mencoba untuk kabur dari sana. Lalu si Jane naik ke atas mobil hingga mobil itu menabrak dan berhenti. Si Jane berhasil memborgol si Bae. Tiba-tiba detektif Joe menodongkan senjata di kepala si Jane. Ternyata detektif Joe lah juga yang menusuk pamannya si Jane. Mereka pun berkelahi dengan tangan kosong. Si Jane teringat pamannya yang ia sudah anggap seperti ayahnya sendiri. Si Jane benar-benar marah atas apa yang dilakukan oleh si detektif Joe. Sementara si No-young masih bisa bertahan meskipun dengan keadaan yang sangat babak belur. Ayahnya si Seung-hee berhasil diselamatkan. Detektif Joe dan si polisi yang berkhianat pun ditangkap. Salah satu staf polisi mengatakan jika pamannya sudah mulai siuman di rumah sakit. Si Jane begitu senang dan lega. Di adegan berikutnya, terlihat si Jane sedang menyanyi di hari Natal. Ternyata ia sedang menyamar menjadi seorang biarawati untuk menangkap penjahat. Si penjahat lari, si Jane langsung mengejarnya. Ketika ia akan kabur, tiba-tiba si penjahat itu dihentikan oleh si No-young. Mereka pun akhirnya berciuman dan film pun udahan. Nah, itu dia rangkuman film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng mohon undur diri dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.